Geger, kabar Prabowo akan menikah lagi dengan mertua Kaisang atau besan Jokowi sampai diangkat oleh wartawan senior. Kita dengar beritanya. Dalam sepekan terakhir ini setidaknya saya banyak sekali mendapat pertanyaan, apakah benar Presiden terpilih Prabowo Subianto itu akan menikah lagi? Dan yang lebih mengejutkan lagi itu katanya yang akan dinikahi oleh Prabowo Subianto itu adalah Sofiatun Gudono. Nama ini saya kira nama belakang Gudono ini pasti tidak asing karena ini adalah ibu dari Erina Gudono yang juga mertua dari Kaisang Pangarep. Artinya ini besan Pak Jokowi. Saya sih sebenarnya tidak terlalu menganggap serius ya berita-berita semacam ini. Dugaan saya ya ini hanya sekedar buatan orang iseng atau kalau mungkin ada yang menyebutnya semacam hoax. Ya, dikabarkan ini hanya semacam orang iseng saja atau bisa dikatakan kabar bohong atau hoax saja. Ya, namun demikian banyak masyarakat yang mempercayai bahwa akan terjadi pernikahan pada 20 Mei 2024 antara Bapak Prabowo Subianto dengan ya mertuanya Kaisang begitu ya. Bahkan akun Sewo TV, Alifur Rahman juga mengangkat isu mengenai Prabowo akan menikahi mertua Kaisang. Ketika isu ini sudah muncul, didengarkan oleh banyak orang atau didengarkan oleh kedua pihak antara laki dan perempuan, selanjutnya setelah sama-sama tahu, selanjutnya adalah penyelesaian. Kalau memang mereka merasa nyaman gitu ya, meskipun sebelumnya nggak terpikirkan, misalkan sebenarnya pernah ketemu cuma sekali, tapi kemudian nyaman dengan isu itu atau cocok, ya udah, berarti keduanya akan sepakat untuk kemudian tambah kenal, tambah dekat dan mungkin akan diakhiri dengan pacaran. Tapi kalau keduanya tidak sepakat atau salah satunya merasa tidak nyaman, itu akan segera menyampaikan bantahan atau bilang bahwa itu hoax. Oh enggak dan sebagainya. Jadi yang terjadi hari ini baru ada pernyataan dari kubu Prabowo bahwa itu hoax. Jadi ini seperti penolakan terbuka dari skema penawaran yang juga terbuka gitu. Tapi ya itu baru dari Daniel, kita nggak tahu dari sisi yang lain seperti apa. Tapi ya minimal ini menjadi satu pernyataan atau sikap yang tegas dari kubu Prabowo bahwa dia tidak sepakat dengan itu. Karena ya kalau dulu waktu zaman-zaman muda kita gitu ya, kan pasti ada situasi yang semacam ini, penawaran terbuka. Nah pertanyaannya, apakah hari ini juga terjadi kepada Prabowo dan... Itulah Alifur Rahman yang mengatakan akan terjadinya perkawinan antara mertuanya Kaisang dengan Pak Prabowo Subianto. Namun demikian dibantah oleh Daniel Azhar Simanjuntak sebagai juru bicara Prabowo Subianto. Dan inilah besan Pak Jokowi, Ibu Sofiatun Gudono saat di Jakarta Timur ya. Ini mertuanya Kaisang begitu ya. Ya, sekilas kita melihat katanya ini adalah Ibu Sofiatun Gudono, mertua Mas Kaisang yang diisukan akan berjodoh dengan Pak Prabowo Subianto pada 20 Mei mendatang. Namun demikian dibantah oleh Daniel Azhar Simanjuntak bahwa itu adalah hoax begitu ya. Lalu apa pekerjaan orang tua atau mertuanya Kaisang itu? Kita lihat ya. Pekerjaan orang tua Erina Gudono calon besan Jokowi terungkap jelang akad. Sosok Ibunda Erina Gudono, Sofiatun Gudono calon besan Jokowi mencuri perhatian publik. Dalam undangan pernikahan yang telah tersebar, diketahui sosok kedua orang tua Erina Gudono. Ayah Erina Gudono bernama Muhammad Gudono, merupakan guru besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (UGM). Ayah Erina Gudono itu wafat di RSCM Jakarta karena serangan jantung pada tanggal 23 Juli tahun 2016 lalu. Sementara Ibunda Erina Gudono, Sofiatun Gudono ternyata juga bukan orang sembarangan. Sofiatun Gudono lahir di Kediri, Jawa Timur pada tanggal 10 Februari tahun 1964.
Dilansir dari Facebook pribadinya, Sofiatun Gudono merupakan alumni SMA N2 Kediri 1979. Setelah lulus dari bangku SMA, Sofiatun Gudono merantau ke Yogyakarta dan berkuliah di Universitas Islam Indonesia (UII) pada 1982. Calon mertua Kaesang Pangarep ini sukses menyandang gelar doktoranda, DRA, atau gelar untuk sarjana, S1, pada 1988. Kemudian Sofiatun Gudono melanjutkan pendidikan S2 di UGM pada 1999. Tak hanya menempuh pendidikan di dalam negeri, Sofiatun juga pernah menempuh pendidikan di Murray State College, Oklahoma, Amerika Serikat. Sofiatun Gudono berprofesi sebagai dosen, sama seperti mendiang suaminya. Oh, pantesan Erina Gudono pinter begitu ya, karena orang tuanya adalah dosen ya semua ya. Adalah ayahnya juga dosen di UGM, ibunya juga seorang dosen juga. Ya, pantaslah orang yang berpendidikan otomatis berperilaku ataupun berbicaranya juga sangat baik. Atas kabar menikahnya Prabowo Subianto dengan mertua Kaesang itu, otomatis warga juga berpendapat dan berpikiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf sudah lama nggak bikin video. Karena kita ini bukan bajer ya, bukan pengangguran. Kita ini ya pendukung Pak Prabowo, punya usaha sendiri, punya bisnis sendiri. Tapi pagi ini saya agak tergelitik nih membaca sebuah berita, bahkan diangkat oleh sekelas kompas.com. Itu katanya Pak Prabowo diisukan akan menikahi mertuanya Kaesang, yaitu Bu Sofiatun Gudono ya, yang gitulah namanya. Jadi ya saya tidak tahu siapa yang pertama menghembuskan isu yang lumayan lucu, recehan begini. Tapi saya yakin itu adalah para pendukung-pendukung capres yang kalah, yang sampai sekarang mereka belum bisa ya menerima kekalahan dari capres mereka, baik yang di sebelah kiri maupun yang di sebelah kanan. Ya, bahkan lucunya kemarin waktu timnas kita melawan Uzbekistan itu, kan ada itu perlakuan tidak adil dari wasit ya, yang dari Cina, dan wasit VAR ya yang dari Thailand. Jadi dikait-kaitkan dengan Pilpres, rasakan itu perlakuan wasit tidak adil segala macam. Nah, ini kan pertandingan sepak bola. Malah segala hal mereka mau kait-kaitkan dengan Pilpres, akibat belum bisa batin mereka menerima kekalahan di Pilpres yang kemarin. Nah, kalau kita kembali ke masalah Pak Prabowo ini, pernikahan Pak Prabowo. Ya, yang pertama jelas itu sudah dibantah, tidak ada Pak Prabowo akan menikahi mertuanya Mas Kaesang. Yang kedua, kalau kita melihat ya sampai detik ini tidak ada yang tahu Pak Prabowo dan Bu Titik itu sudah bercerai atau belum. Sampai saat ini hanya Pak Prabowo, Bu Titik, dan mungkin orang-orang terdekat. Tapi yang jelas Pak Prabowo, Bu Titik, dan hanya Tuhan yang tahulah status pernikahan mereka. Saya sendiri sebagai pendukung Pak Prabowo bolak-balik menghimbau, andai Pak Prabowo dan Bu Titik belum bercerai, ya harusnya ya bersatu lagi lah. Kan dulu mereka berpisah itu karena masalah politik, di mana waktu itu Pak Prabowo dikambing hitamkan karena dianggap tidak mau membantu mertuanya ya Pak Harto yang didesak turun oleh masyarakat. Kemudian Pak Harto merasa, atau keluarga besar Pak Harto merasa Pak Prabowo tidak mau membackingi Pak Harto, dan Pak Prabowo lebih memilih suara rakyat. Anehnya banyak juga tuduhan Pak Prabowo dikambing hitamkan sebagai penerus Orde Baru. Nah, posisi Pak Prabowo ini memang serba salah, serba sulit. Di sisi dari keluarga cendana dianggap pengkhianat, di sisi rakyat juga dianggap pengkhianat. Ya, tapi itu resiko Pak Prabowo lah. Jadi kembali ke itu tadi, andai Pak Prabowo belum bercerai, ya tinggal mereka bersatu. Jadi Bu Titik menjadi ibu negara kita. Atau yang kedua, andai terjadi perceraian, karena Pak Prabowo adalah seorang Muslim, Bu Titik seorang Muslim, di mana perceraian dalam Islam itu kan ada talak yang namanya, ada beberapa jenis talak itu. Ada talaknya itu yang memang tidak perlu menikah tidak perlu lagi menikah ulang, masih boleh menikah berkumpul kembali rujuk. Ada juga talaknya itu yang harus menikah ulang. Terus ada lagi talak yang paling berat, yaitu yang harus betul-betul cerai, yang udah talak 3.
dan berarti si perempuan dalam hal ini Bu Titik harus menikah lagi dengan orang lain dan bercerai tanpa ada paksaan baru bisa menikah ulang lagi. Itu kan aturan dalam Islam. Jadi itu yang himbauan saya, karena saya juga sama seperti Anda, tidak tahu posisi status pernikahan Pak Prabowo dan Bu Titik. Cukup mereka yang tahu. Nah, tapi kalau berbicara masalah hati mungkin ya, saya menilai Pak Prabowo adalah contoh salah satu suami yang begitu setia, yang loyal kepada keluarganya. Ya buktinya Pak Prabowo sampai sekarang, berarti kurang lebih 25 tahun ya, atau udah lebih itu, tidak pernah Pak Prabowo menikah lagi. Begitu juga dengan Bu Titik. Padahal kita lihat dari segi ketokohan, segi dari satu ganteng, satu cantik, apalagi dari harta kekayaan. Tapi sampai detik ini kita tidak pernah mendengar Pak Prabowo menikah lagi, kita tidak pernah mendengar Bu Titik menikah lagi, bahkan kita tidak pernah mendengar beliau berdua itu ada katakanlah main perempuan, main cewek, main cowok, nggak ada. Jadi mereka berdua adalah contoh pernikahan yang mungkin dipisahkan oleh politik, ya kejamnya politik, tapi tetap selalu setia ya, selalu berusaha setia satu sama lain. Tidak pernah saling menjelekkan. Coba lihat bagaimana pernikahan-pernikahan yang lain. Kalau sudah bercerai atau katakanlah berpisah, saling buka aib. Itulah pendapat daripada warga yang mengatakan kalau toh misalnya Prabowo dengan Ibu Titik belum bercerai, ya alangkah lebih baiknya untuk bisa bersatu kembali. Toh itu adalah belum terjadi perceraian, maka ya tidak perlu rujuk secara ataupun menikah lagi. Namun demikian apabila memang belum bercerai dan masih hanya di perpisahan karena politik, ya tidak ada masalah. Lebih baik berkembali atau ya kembali dengan Ibu Titik daripada menikah dengan Ibu Sofiatun Gudono. Begitu Mas Bro.